Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Santo Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang menubuatkan Yesus. Sebenarnya Yohanes adalah Elia yang baru. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah muncul seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Karena semua nabi dan hukum bernubuat sampai Yohanes datang, dan jika kamu menerimanya, dialah Elia yang akan datang." Saudara-saudari, Yohanes juga merupakan martir Kristen pertama. Dia menjadi martir karena mengikuti dan menyatakan hukum moral Tuhan. Ketaatannya pada kebenaran membuatnya dipenjara dan membuat marah istri baru Herodes, dan Yohanes mengorbankan nyawanya. Hamba Tuhan Dorothy Day mengatakan bahwa Yesus datang karena dua alasan. Dia datang untuk menghibur yang menderita dan menindas yang nyaman. Ketika kita mengaku dan menyatakan kebenaran, kita bisa membuat orang lain tidak nyaman. Saudara-saudari, dari dalam penjara, Yohanes tetap teguh dalam kesetiaannya pada kebenaran dan pemberitaan firman Tuhan. Herodes takut kepada Yohanes, mungkin karena dia berbicara begitu berani dan penuh dengan Roh Kudus dan kuasa Elia. Meskipun Herodes takut kepada Yohanes, Herodes mendengarkan Yohanes selama dia di penjara. Yohanes membingungkannya, namun dia suka mendengarkannya. Baris ini sangat menarik dan menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang mereka bicarakan? Ada apa dengan sikap dan kata-kata Yohanes yang menarik Raja Herodes yang tidak bermoral ini untuk pergi ke ruang bawah tanah dan mendengarkan seseorang yang telah menegurnya karena perilakunya? Orang mungkin membayangkan bahwa Yohanes sangat berbudi luhur. Dia kemungkinan besar berbicara dengan tegas, dengan kebenaran dan keyakinan,
tetapi juga dengan kelembutan dan kasih seseorang yang mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana kita mencerminkan kasih Bapa yang penuh belas kasihan ketika kita berbicara dan bertindak? Yohanes dipenjarakan dan mati syahid karena menegur Raja Herodes. Hati nurani kita dimaksudkan untuk menegur kita secara internal. Hati nurani adalah suara hukum Tuhan di dalam diri kita. Hati nurani memberitahu kita apa yang benar dan salah dan bagaimana kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Henry Nouwen menyebutnya vikaris Kristus yang asli dalam jiwa kita. Latihan rohani di pagi hari yang baik adalah meminta Yesus untuk membimbing kita dengan hati nurani kita sepanjang hari. Ketika orang memilih untuk menekan atau mengabaikan suara hati ini dalam diri mereka, kita bisa menjadi suara lembut, gembala yang baik bagi mereka, suara kebenaran yang datang dari luar, bukan dari dalam. Menegur orang berdosa adalah pekerjaan belas kasihan rohani. Hal ini harus selalu dilakukan dengan kasih, menjaga kebenaran Kristus dan keselamatan orang yang kita ajak bicara di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa